bahwa para ulama berselisih tentang imannya muqallid. Sah atau enggak? Kamu beriman kepada Allah? Beriman. Kenapa Allah itu ada? Ya kata guru ngaji saya begitu. Nah, itu namanya muqallid. Muhammad itu ada seorang nabi. Bayang nggak kalau ada orang Kristen datang ke antum kemudian nanya, kamu masih muslim ya? Masih. Percaya Muhammad? Memang percaya. Nabi? Nabi iya. Buktinya apa? Saya juga nggak tahu. Hanya ikut-ikutan saja. Banyak kan orang Islam biasanya begitu kan? Itu dosa besar. Anda diberikan kemampuan, otak yang sehat, panca indera yang sehat, diberikan hati nurani, diberikan badan, fisik, tangan, kaki bisa bergerak, bisa belajar, nggak digunain buat mengenal Tuhan Anda berdosa besar. Emang Tuhannya beneran ada? Nah, itu pertanyaan juga kan? Tuhan yang beneran ada? Ya iya dong, masa iya Tuhan kagak ada? Sekarang kalau kita perhatikan, coba ya saudara-saudara, semua barang-barang dan makhluk-makhluk ada sekeliling kita itu, ada nggak sesuatu yang tadinya itu nggak ada, terus dia ada, tapi dia itu mengadakan dirinya sendiri tanpa sebab? Mungkin nggak sih itu? Ada handphone, saya nggak pernah loh ketemu sama yang buat handphone ini, tapi saya yakin betul dengan akal sehat saya bahwa handphone ini ada yang buat, betul nggak? Jadi alasan bahwa kita kan nggak bisa ngelihat Allah, ya itu mah bukan alasan Allah nggak ada. Emang kalau sesuatu nggak dilihat artinya nggak ada? Saya nggak ngelihat tuh apa yang di balik tas Anda. Misalnya ada uang di situ, tapi saya kan nggak ngelihat. Apakah kalau saya tidak melihat itu artinya tidak ada? Ya uangnya ada, tapi saya nggak tahu, ya kan? Saya nggak ngelihat. Dan banyak anak-anak muda di luar sana sekarang yang suka mempertanyakan keberadaan Tuhan gara-gara apa katanya? Mana cuma sains tidak membuktikan keberadaan Tuhan? Tuhan itu hanya dimunculkan sebagai God of the gaps. Oh, saya udah baca lah begituan-begituan, udah kelar lah. Tuhan itu hanya dimunculkan sebagai alternatif ketika sains tidak bisa menjawab. Sekarang sains sudah bisa menjawab semuanya. Tuhan gak ada dong kalau begitu. Lupa. Coba tanya sama dia. Saya mau nanya, dulu alam itu bagaimana adanya? Itu rata-rata orang-orang ateis kalau udah bicara begitu kelihatan bodohnya. Karena bagi dia itu alam itu sekonyong-konyong katanya. Ada pernah saya dengar orang ateis bilang, ya udah kayak bola dilempar katanya. Alam itu bola dilempar jelek aja sekonyong-konyong. Dia lupa bola itu ada yang buat loh, iya nggak? Bener kan? Ada nggak bola tiba-tiba jelek begini nggak ada yang buat, mungkin nggak? Ada lagi orang ateis bilang enggak, alam itu muncul seperti halnya dedaunan yang jatuh dari pohon begitu saya tiba-tiba. Dia lupa daun itu bisa jatuh gara-gara tekanan udara kan? Ada sebabnya nggak pada akhirnya? Gak ada fenomena alam semesta tadi yang nggak ada kemudian ada tanpa ada sebab, ya kan? Nah kalau kita sudah meyakini itu, meskipun kita tidak melihat, nah kita harus juga konsisten dong. Kalau begitu alam semesta dan ilmu modern membuktikan alam itu tadinya kan nggak ada. Paling tidak teori Big Bang yang banyak diamini oleh para ilmuwan itu kan mengatakan alam ada permulaannya. Oke, kalau ada permulaannya berarti ada yang menciptakan dong. Ada sebab dibalik kebermulaan alam. Ya ini kan bermula tuh. Anda juga bermula kan? Ada awalnya gitu loh. Kapan lahir? Tanggal sekian, itu permulaan Anda. Anda ada sebabnya. Segala sesuatu yang bermula sudah pasti ada sebabnya. Jadi walhasil sangat masuk akal kalau kita mengatakan Tuhan itu ada, karena itu memang itulah tuntutan nalar sehat kita. Makanya saya setuju dengan salah seorang dulu saya pernah baca salah seorang filsuf dari Inggris apa Amerika ya. Dia bilang bahwa ateisme itu adalah penyakit yang penyakit yang terlahir dari dosis filsafat yang yang melampaui batas. Jadi orang kebanyakan mikir gitu kira-kira kan. Lalu muncullah orang Tuhan nggak ada lah.